Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis. Gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat, kita kembangkan gitu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Pemirsa, nama Profesor Mahfud MD memiliki arti penting ketika kita bicara soal konstitusi. Beliau juga memiliki perhatian untuk urusan politik dan sekaligus sebagai orang penting di tubuh NU, kita banyak bicara soal keagamaan, bahkan masalah sosial. Kita ingin tahu kondisi terakhir apa yang bisa beliau sampaikan, mengingat bahwa kita tentu saja akan mengalami begitu banyak persoalan sosial kemasyarakatan. Prof, terima kasih telah bersama kami. Terima kasih Pak Indri. Kalau kita melihat sekarang ini, ada lapor-melaporkan, ada urusan penistaan agama, ada urusan jangan-jangan kita terganggu masalah kebinekaan. Apakah betul ini urusan sekedar masalah seperti itu, atau ada yang lain di balik itu? Negara itu dihadapkan pada dilema yang tidak bisa dihindarkan, yang harus dikelola dengan baik, yaitu negara itu satu butuh demokrasi. Artinya biar setiap warga masyarakat itu mempunyai peluang untuk menyatakan sikap dan mengajukan aspirasinya, itu demokrasi, termasuk berpendapat, berorganisasi. Tapi di satu pihak perlu integrasi. Integrasi itu keutuhan. Ini dua-duanya penting. Kalau gagal kelola negara bisa hancur. Ya. Apa? Karena keduanya ini bertentangan. Demokrasi itu ingin membebaskan, integrasi itu ingin mengekang. Bagaimana bisa mengartikan keutuhan. Itu bertentangan? Bukankah itu bisa saling mendukung Enggak, sebetulnya? yang satu ingin membebaskan, yang satu ingin mengekang. Yang satu pokoknya rakyat bebas, tapi yang satu bilang, oh jangan, ini jangan terlalu bebas. Ini negara ini harus bersatu, jangan pecah gitu. Nah itu memang betul menjadi saling mendukung kalau pengelolaannya benar. Karena di beberapa negara berhasil integrasinya maju, demokrasinya maju. Taruhlah Jepang, itu integrasinya kuat sekali. Amerika integrasinya kuat sekali. Tapi demokrasinya juga hebat. Tapi ada yang gagal. Ini saya baca di buku The Integrative Revolution, Clifford Geertz gitu. Dia menulis itu dengan baik, memberi contoh. Coba India itu gagal. Dulu mereka menyatakan, yuk kita bangun negara India yang merdeka dengan cara demokrasi yang kokoh integrasinya dan demokrasi maju, di mana setiap orang boleh mengajukan kehendak-kehendak politiknya. Itu India. Mahatma Gandhi mengumumkan gitu. Begitu itu diumumkan, lalu Pakistan menyatakan, saya kalau gitu pisah dari India karena ini negara demokrasi, saya beragama Islam, India itu Hindu. Pecah kan? Pecah. Ini apa? Demokrasi membunuh integrasi atau bertentangan. Kemudian sesudah itu Pakistan pecah dengan Bangladesh pada tahun 71. Kata orang Bangladesh, kami berkulit agak hitam, kan gitu kan, miskin-miskin, sedangkan Anda orang Pakistan adalah orang yang putih-putih, ganteng seperti orang India, bersih gitu, pintar-pintar. Anda menggunakan bahasa Urdu, kami bahasa Bengali, kami merdeka sekarang. Ini pecah karena Bangladesh ini pecah karena kedaerahan dan warna kulit, ini karena agama. Nah Indonesia bersyukur. Kita punya banyak agama, punya 17.504 pulau yang tercatat resmi, gitu, belum yang tidak resmi yang timbul tenggelam karena tergantung pada pasang surutnya air gitu. Punya 6 agama, sekarang 7 agama yang resmi, ditambah ratusan mungkin aliran-aliran kepercayaan lokal gitu.
kita masih bisa bersatu. Nah, oleh sebab itu saya kira kemampuan mengelola ini sekurang-kurangnya ini dulu sudah pernah dibuktikan oleh Pak Harto, Bung Karno, dan seterusnya. Menjaga ini sehingga disintegrasi itu bisa dijaga, malah kita solid di masa-masa itu. Nah, sekarang gangguan seperti itu muncul lagi. Orang sudah mulai bertentangan karena perbedaan agama. Yang kecil, relatif kecil maksudnya. Iya, kan mulai muncul kan sekarang. Orang, oh ini menghina agama saya, oh yang ini ras, maaf misalnya, ini Cina dan sebagainya. Ini agama lain dan seterusnya. Itu kan sudah mulai muncul dan sudah mulai saling mengadu tentang hal-hal kecil gitu. Sehingga seperti dagelan aja sekarang hukum itu. Problem kita itu sekarang bukan soal ideologi. Saya tidak percaya misalnya, wah kita ini terancam keutuhan ideologi kita karena perbedaan. Saya kira tidak. Tetapi ini persoalan yang di atasnya ketidakadilan di dalam menyikapi satu kasus gitu. Ada seseorang yang sepertinya dibiarkan, ada yang seseorang diperlakukan secara ketat dan sebagainya. Itu bukan sesuatu yang tidak gampang untuk disebut. Contohnya si A, B, C, D. Kasus-kasus model begitu kita bisa dengan gampang yang menimbulkan masyarakat tuh merasa ini ada masalah, ini keadilan. Kalau ini yang jadi gitu memimpin, ini bahaya ini. Kita tidak diperlakukan adil. Lalu begitu masif gerakan tumbuh dari bawah. Dan itu sebenarnya. Oleh sebab itu bagi saya kuncinya udahlah tegakkan hukum, konstitusi dan keadilan secara tanpa pandang bulu. Itu obat di mana-mana. Tuh pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Salah satu hal yang dipertimbangkan oleh pemerintah, Presiden akan membuat sebuah unit untuk memelihara ideologi yang sedang dipertimbangkan. Saya belum tahu apakah ini sudah jadi embrio atau sudah lahir atau belum, tapi bahwa arah ke sana sudah ada. Pak Mahfud juga ikutan di situ. Ya. Apakah itu sedemikian urgent menurut Anda? Pemikirannya begini, di bawah ini sekarang masyarakat sudah, waktu itu sebenarnya sih sejak tahun 2011, 5 tahun lalu lah, kita sudah bicara itu dalam pertemuan dengan Presiden SBY, semua ketua lembaga negara ketemu. Ini ada kekhawatiran luar biasa. Jadi sudah sebelum sekarang ya? Sudah ada keputusan dan saya kira ramai media massa waktu itu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Isinya sama seperti P4, tapi tidak sama persis doktrinnya gitu. Kita buka Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah pada waktu itu tidak ada yang berani karena takut dituding ini melanjutkan kebijakan P4. Ya, baru. Iya, kalau MPR mau melakukan tidak bisa, dia kan lembaga legislatif ya, lembaga permusyawaratan rakyat. Lemhanas juga tidak berani. Waktu itu Pak Joko Suyanto mengumumkan akan disalurkan ke lembaga-lembaga pendidikan. Tapi ya sama aja sampai sekarang semakin kisruh. Sehingga kemudian saya termasuk yang diajak ikut bicara untuk itu menyiapkan sebuah unit kepresidenan. Unit kepresiden untuk penguatan atau pengembangan atau apapun gitu namanya ideologi negara. Nah itu sekarang jalan nampaknya dan itu menurut saya bagus karena itu nanti akan masuk ke lembaga-lembaga negara, tangan presiden akan masuk ke situ untuk memberi sentuhan-sentuhan Pancasila dasar negara itu lalu ke sekolah-sekolah, kita bicara kurikulum ke LSM, ke Ormas, nanti akan bekerja sama dan kalau tidak berubah lagi nanti akan yang kita tunjuk, yang kita sepakati untuk membentuk ya anak muda lah, yudhilatif gitu. Jadi bukan karena paranoia karena 212 dan 411 itu? Kalau bagi saya tidak, tapi saya tidak tahu kalau pemerintah yang menggagas ini. Saya kan hanya diundang dan saya menyambut ini sangat baik dan kita sudah lama menginginkan ini gitu. Lalu apa bedanya dengan P4 yang dulu yang sekarang ini? Mungkin banyak kesamaannya. Cuma sekarang bedanya itu Pancasila itu akan dibuat sebagai ideologi yang terbuka dalam arti fleksibel terhadap perkembangan. Tidak ditentukan oleh tafsir-tafsir mati yang harus begini, padahal itu faktanya tidak ada. Nah kita akan buka diskusi-diskusi ini, tentu kan ada forumnya yang bentuknya penghayatan, yang bentuknya pengajaran kan beda-beda cara-cara melakukannya. Tetapi lalu kita sampai pada kesimpulan, apa bedanya dengan P4 yang dulu? Saya sudah pikir-pikir P4 yang dulu tuh bagus juga. Kenapa misalnya kalau sama gitu? Apalagi ini tidak semuanya sama gitu ya. Tapi pola seperti itu dulu kan bagus sekali. Anak
Anak kecil dulu hafal Pancasila, hafal pembukaan Undang-Undang Dasar, hafal lagu Indonesia Raya, dan sebagainya. Upacara hormat bendera itu dulu selalu dilakukan zaman-zaman itu. Sekarang atas nama reformasi lalu tidak lagi, sehingga anak-anak tidak tahu lagi Pancasila misalnya. Saya dulu kan pernah bicara juga di TV ketika hari ulang tahun Pancasila 1 Juni itu, TV One melakukan semacam survei mendadak atau wawancara mendadak. Ditanya Pancasila itu. Iya, 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan. Coba kamu tahu Pancasila, tahu Pak, dasar negara. Coba sebut sila kedua, kerakyatan yang dipimpin. Salah kan? Ini anak kampus. Pindah lagi ke orang sedang jalan kaki, wawancarai, salah lagi gitu. Kalau dulu zaman Orde Baru anak kecil aja hafal semua. Gitu Pancasila, kalau sudah agak besar sedikit pembukaannya hafal gitu. Lalu dulu yang menjengkelkan juga disuruh hafalkan menteri-menteri juga. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti. Mensreanya beda gitu. Nah, yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil kalau saya kembalikan. Siapa yang tak kenal Ketua MK periode 2008-2013, Mahfud MD? Lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta ini, karirnya terus saja meroket. Puncaknya, Mahfud ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Pertahanan. Bahkan, akademisi UII tersebut pernah juga merangkap Menteri Kehakiman dan HAM periode 2000-2001. Malang melintang di beberapa partai dan menjabat sebagai anggota DPR, Mahfud menjelma menjadi praktisi hukum yang disegani. Hingga akhirnya, Mahfud menjabat sebagai Ketua MK di tahun 2008-2013. Putusan-putusan sidangnya kerap membuat gaduh. Salah satunya, pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas yang sontak mengejutkan berbagai pihak. Selesai bertugas di MK, Mahfud memimpin tim kampanye Prabowo Hatta pada Pilpres 2014 lalu. Kini, Ketua Umum KAHMI ini didaulat menjadi panitia seleksi penasehat KPK. Pak Mahfud, kalau kita perhatikan juga belakangan ini ada sebuah usaha untuk memolisikan penulis bendera merah putih. Ya, bendera merah putih ditulis, yang terakhir adalah tulisan tauhid di situ. Pertanyaannya dari hukum tata negara, apakah memang bendera itu tidak boleh sama sekali ditulis? Padahal sudah sejak dulu kayaknya pernah ada deh, tapi kenapa baru sekarang? Iya, apa yang terjadi? Sejak tahun 2009. Kalau sebelum tahun 2009 tidak ada larangan di dalam hukum itu. Kecuali sengaja merusak, itu ada di KUHP. Tapi sejak 2009 itu kita membuat Undang-Undang nomor 24 ya, tahun 2009. Tentang lambang-lambang itu, bahasa, bendera, dan lambang gitu. Atribut negara. Nah di situ dikatakan, dilarang menulisi, mencoret, merusak, meletakkan lencana di atas bendera resmi negara dengan ancaman hukuman tergantung, ada yang 5 tahun, ada yang 1 tahun. Kalau menggunakan pasal 24A ancamannya cuma 1 tahun dan denda. Kalau yang Nur Fahmi 1 tahun. Jadi begini, itu sejak tahun 2004. Tahun 2009, Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Nah, pada waktu itu memang sudah dilarang menggunakan lambang-lambang itu sembarangan. Cuma, kenapa baru sekarang? Kan sebelum itu ada Metallica, ya, juga rame. Ya. Musim kampanye juga lambang negara dikasih gambar partai dan sebagainya. Dan itu banyak, masih banyak foto-fotonya, banyak pelakunya gitu. Kenapa kok baru sekarang dilakukan itu? Itu lalu timbul kesan politis gitu, kesan politis. Apakah boleh yang begitu dibiarkan? Secara hukum, kalau tata hukum Indonesia ada namanya prinsip restoratif. Hal-hal yang sifatnya kecil itu tidak usahlah dibawa ke pengadilan. Misalnya ada tamu. Menurut undang-undang, tamu yang nginep di rumah Anda harus lapor ke lurah dan camat setempat. Tidak lapor kan tidak apa-apa. Ya.
Karena itu bukan kejahatan, itu hanya pelanggaran undang-undang. Nah, di dalam hukum itu ada dua jenis peraturan itu. Satu disebut mala prohibita, dilarang oleh undang-undang meskipun tidak jahat. Seperti Anda tidak boleh pergi tidak bawa SIM. Kan tidak jahat, cuma Anda bawa SIM, apa jahatnya? Tapi itu mala prohibita. Yang kedua mala insi, dilarang oleh undang-undang, oleh hukum dan oleh moral. Misalnya membunuh, mencuri. Nah itu. Nah, hukum kita itu sebenarnya mulai mengarahkan agar yang berlaku itu mala prohibita. Gitu. Artinya yang masalah kecil udahlah, jangan dibesar-besarkan, apalagi ada orang lain melakukan tidak ditindak dengan cara sama gitu. Itu lalu kesannya sangat politis sekali. Jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Saya mencoba untuk berpikir ala yang memolisikan ini, bahwa bendera merah putih itu ada sesuatu yang sakral, bahwa jangan kemudian merendahkan bendera sebagai lambang negara kita. Bukankah itu baik? Iya, undang-undangnya baik agar merah putih itu tidak diperlakukan sembarangan, gitu ya. Tetapi coba bayangkan kalau Anda meletakkan bendera merah putih lalu diberi gambar sepak bola. Itu karena ingin mengatakan bahwa Indonesia itu hebat loh sepak bolanya, gitu. Bukan menghina merah putih. Indonesia itu adaptif dengan persepak bolaan merah putih. Misalnya kalau berprasangka baik, ditulis Allahu Akbar di bendera merah putih. Kalau niatnya agar Allah itu selalu melindungi merah putih ini, misalnya, kan bisa. Tergantung itunya kan, tergantung persepsinya dan latar belakangnya juga, dan latar belakang kenapa dia melakukan itu. Nah, tetapi memang kalau yang begitu-gitu dibesar-besarkan di Indonesia banyak sekali yang begitu, di berbagai daerah, di desa orang buat kreasi sendiri-sendiri. Akhirnya energi habis untuk urusan yang gitu. Iya, habis energi kita ngurus yang kayak gitu-gitu. Kan kejahatan tuh harus kembalikan, ada mensreanya enggak gitu, niatnya ada enggak gitu ya. Itu dulu. Kalau perbuatannya itu apakah jahat apa tidak diukur gitu. Ya, tapi mensreanya ada enggak? Orang kadang kalau saking senangnya merah putih dijadikan sarung bantal lalu ditidur, kan enggak boleh begitu. Jadi apa yang harus dilakukan kalau saya adalah keluarga orang yang dipolisikan karena urusan menulis bendera merah putih? Apa yang harus saya lakukan? Enggak, polisi bisa segera melakukan bahwa teguran aja, kenapa? Jangan lakukan lagi itu dong, itu dilarang oleh undang-undang. Itu kan restoratif justice namanya. Di Indonesia itu sudah ada surat edaran Mahkamah Agung tahun 2012 itu agar penyelesaian kasus-kasus kecil itu selesai dengan damai. Gitu ya, yang kecil ya. Agar pengadilan tidak penuh dengan urusan-urusan yang tetek bengek gitu, orang tidak salah disalah-salahkan, yang dikatakan hanya lupa bawa helm langsung pengadilannya lama dan sebagainya. Udahlah diingatkan aja, didenda di jalan tetapi diberi tanda terima gitu. Kalau seperti itu nanti hukum dianggap gampang gini dong. Enggak ada, kan ada ukurannya. Ada apa yang disebut mala prohibita tadi, ada yang disebut mala inse. Kalau mala inse itu kan sudah jelas. Siapa yang harus menetapkan ini prohibita atau mala inse? Kitab undang-undang hukum pidana. Maka ada pidana ini sumer. Gitu kan, ini sumer hanya sepele. Ini delik aduan, ini apa, kan sudah dikelompokkan antara kejahatan dan pelanggaran gitu. Ada kejahatan, ada pelanggaran di dalam hukum pidana itu. Nah, dan itu kemudian public common sense, seperti Anda melihat masa orang bawa bendera begitu mau dihukum, itu kan orang akan mengatakan sih, masa cuma begitu aja dihukum, kan gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti, mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Jadi cara pandang Ketua Mahkamah Konstitusi seperti ini ya? Iya. Nah, pertimbangannya sekali lagi begini. Kalau kemudian pada hal-hal kecil kita menjadi permisif, jangan-jangan itu bisa menimbulkan sebuah eskalasi, lama-lama diabaikan. Polisi bisa kayak gini kecil, lama naik lagi polisi. Artinya lembaga seperti kepolisian, lembaga seperti pengadilan tidak dihargai karena tidak keras bertindak menghadapi undang-undang, menghadapi orang melanggar hukum. Iya bisa begitu, maka prinsip hukum adat itu mengatakan bagaimana Anda menjadikan hukum itu sebagai alat harmoni, bukan untuk menghukum gitu. Itu prinsip hukum adat yang dikenal sebagai restoratif justice. Oleh sebab itu yang kecil-kecil itu dibimbing saja. Kalau Anda katakan yang kecil nanti dibiarkan naik. Nah sekarang itu yang terjadi, yang besar dibiarkan. Nah itu soalnya. Korupsi besar itu kan banyak sekarang, yang indikasinya kuat. Katanya tidak cukup bukti lah, inilah, itulah gitu. Yang kecil-kecil ini diurus gimana?
Kan baik yang ini dibina, yang ini diseriusin nih, yang kejahatan kepada negara ini. Itu Mas Indri. Kalau saya bilang, saya ini pesimistis terhadap keadilan di Indonesia. Masalah hukum, penanganannya, terbang pilih dan sebagainya. Apakah saya boleh sepesimistis itu? Bagaimana Pak Mahfud? Iya, iya. Saya pun agak pesimis dan gundah, Mas Indiarto ya. Karena sekarang itu hukum kita itu sebenarnya sudah rusak di berbagai lini. Kalau kita bicara hukum itu kan tempat pelanggarannya itu satu di pengadilan. Orang selalu mengatakan pengadilan itu jaksa, hakim, polisi, pengacara. Itu sudah jelas rusaknya di situ. Mereka yang di penjara sekarang banyak. Tetapi ada di tempat lain lah. Di pembuatan undang-undang. Di gedung DPR. Di gedung DPR itu dijual belikan, Pak. Ada buktinya? Wah, ada yang sudah dihukum itu waktu saya MK dulu. Pertanyaan Anda ini sama dengan pertanyaan Marzuki Ali dulu marah-marah. Mana buktinya? Tunjukkan. Saya sebut ini lah. 8 orang ini masuk penjara karena dijual undang-undang dan sampai hari ini masih di penjara. Kan karena menjual isi undang-undang. Yang kasus Sanusi itu kan menjual perda. Nah, jadi ada pengadilan, ada proses pembuatan hukumnya itu sudah dijual belikan, ya. Kemudian di birokrasi, di pemerintahan sehari-hari. Mau jual beli lagi kan, sehingga sekarang dibentuk Saber, Pungli dan sebagainya. Kan itu masalahnya. Jadi kalau Anda pesimis, saya juga sama, gundah terhadap situasi ini sudah lama. Karena kunci, saya katakan, seluruh persoalan bangsa ini akan selesai lebih dari 50% ketika hukum sekarang dijadikan komitmen untuk ditegakkan bersama-sama. Sisanya itu ad hoc. Sisanya ad hoc menurut saya. Tapi hukum ini yang di birokrasi, di pengadilan, kemudian di parlemen. Nah itu supaya benar-benar, karena bangsa kita sangat bergantung dengan itu. Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat, dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada fatwa. Oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis. Gitu. Akan beda ketika saat membawa bendera bertulisan sesuatu dengan gembira, dengan senang, tetapi ada yang sambil memaki-maki, itu kan beda pasti. Mensreanya beda gitu. Nah yang begitu-gitu yang harus diurus dengan benar gitu. Tetapi hal-hal lain yang kecil-kecil, kalau saya kembalikan aja. Dengan pesimis terus, Mas Indiarto, mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat, kita kembangkan gitu. Pokoknya harus dibentuk satu gerakan nasional untuk mensosialisasikan lagi Pancasila dan Undang-Undang Dasar di tengah-tengah masyarakat. Jadi hukum diombang-ambingkan oleh perkembangan politik. Pak Mahfud, salah satu hal yang kita saksikan begitu gegap gempitanya pada taruhlah 3 atau 4 bulan terakhir. Salah satunya adalah karena fatwa MUI berkaitan dengan penistaan agama. Menurut Anda, apakah sebesar itu pengaruh MUI yang kemudian bisa mengubah jalannya kondisi masyarakat? Menurut Anda, apa sih pengaruh fatwa MUI? Begini, fatwa MUI itu sampai hari ini udah ribuan, sekurang-kurangnya ratusan lah, mendekati 1000. Tapi kan tidak pernah ribut sejak dulu. Ya. Ini karena situasi aja sebenarnya, kan seperti saya katakan tadi, ini ngikuti soal-soal politik yang sedang panas ini, gitu kan. Jadi sebenarnya fatwa itu biasa saja, dan fatwa itu sifatnya tidak mengikat.
Tidak harus diikuti. bisa? Nggak bisa. Memang Ulama yang memutuskan, Iya, berdasarkan ulama yang begini. penelitian, diskusi yang sangat dalam. fatwa itu adalah legal opinion, pendapat. Oleh sebab itu setiap ulama bisa berbeda-beda. Maka di Islam Anda kenal ada fatwanya Imam Hanafi, fatwanya Imam Hambali, Syafi'i, itu beda-beda dalam kasus yang sama. Di Indonesia saja sekarang fatwa Muhammadiyah, NU dan MUI itu berbeda-beda. Dalam urusan bunga bank beda, dalam urusan presiden perempuan beda gitu, dalam urusan hari Natal beda. Kenapa? Karena fatwa itu hanya pendapat hukum, tidak mengikat. Sama dengan fatwa Mahkamah Agung. Jangan dikira, wah ini Mahkamah Agung yang berfatwa, tidak harus diikuti. Tetapi diikuti boleh. Saya tidak bisa mengerti nih, karena pandangan saya namanya MUI lembaga besar, ulama banyak. MA lembaga besar, hakim-hakim agung isinya. Iya, memang tidak boleh. Kalau Mahkamah Agung itu yang boleh diikuti vonis, bukan fatwa. Kalau fatwa itu kan permintaan, ini ada begini, gimana baiknya? Begini. Tapi kalau nanti ada perkara lalu divonis beda, vonis yang berlaku, bukan fatwa. Gitu. Nah, kalau di dalam Islam sendiri, fatwa itu juga selalu dihindari oleh para ulama yang soleh-soleh itu karena apa? Karena hanya pendapat hukum dan takut salah. Misalnya ada orang datang, Pak Indiarto tolong dong saya diberi fatwa ini. Pak Indiarto nyuruh saya ke Pak Mahfud aja. Itu saya nyuruh nyuruh lagi sampai 20 orang balik ke Pak Indiarto lagi. Itu kisah lahirnya fatwa-fatwa itu. Oleh sebab itu apa ini artinya? Tidak mengikat. Gitu. Tidak mengikat. Nah, sekarang itu orang lagi mencari alat pemicu untuk bergerak bersama-sama, ketemulah di majelis ulama itu fatwanya. Lalu muncul Gerakan Nasional Pembela Fatwa. Coba majelis ulama bilang aja, saya enggak perlu pembela, kamu enggak usah bergerak gitu. Kenapa sih kalau bilang gitu aja? Biar enggak ribut. Bisa, karena fatwa itu bukan hukum. Sekali lagi fatwa itu bukan hukum. Dalilnya apa Pak Mahfud ngomong seperti ini, bahwa fatwa itu bukan hukum? Fatwa itu bukan hukum, ya sudah prinsip umum di dalamnya. Begini, yang dikatakan hukum itu satu, kalau aturan abstraknya itu undang-undang. Kalau dalam Islam namanya al-qanun, ditetapkan oleh negara, Negara itu dalam menetapkan aturan, itu legislatif, kemudian menetapkan vonis, itu yudikatif. Nah, oleh sebab itu, fatwa itu karena masih pendapat, dan itu bisa berbeda satu sama lain, kalau belum diputuskan oleh negara, itu tidak mengikat. Dalilnya begini, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim dan pemerintah itu menyelesaikan perbedaan antar pemberi fatwa. Ambil satu kalau sudah ada vonis. Gitu. Nah, itu dalilnya kalau di dalam hukum Islam. Nah, di dalam hukum nasional juga begitu, Mas. Di dalam hukum nasional itu ada pedoman bertingkah laku yang disebut norma. Nah, norma itu ada norma agama. Saya beragama Islam, saya punya norma agama, wajib sholat, wajib zakat, tidak boleh makan babi. Tapi kalau saya makan babi kan tidak bisa dihukum oleh negara. Karena ini hanya norma agama. Norma kesopanan. Saya duduk di atas, nih teman-teman duduk di bawah, ini kan tidak sopan. Tetapi kan tidak ada hukumannya, karena ini bukan hukum. Itu hanya norma kesopanan. Dan seterusnya. Sehingga segala sesuatu dari norma itu baru mengikat dan dipaksakan oleh negara kalau sudah ditetapkan menjadi hukum. Nah, fatwa itu sejauh belum ditetapkan jadi hukum tidak mengikat. Fatwa majelis ulama itu tidak mengikat. Kalau belum dijadikan isi undang-undang atau isi perda atau perpres pemberlakuannya untuk satu hal. Oleh sebab itu, apakah majelis ulama itu fatwanya tidak mengikat? Ada yang mengikat. Misalnya apa? Misalnya hukum perkawinan. Itu kan sudah jadi undang-undang hukum perkawinan, bahwa hukum itu dilakukan secara sah kalau dilakukan menurut agama masing-masing. Itu jadi fatwa majelis ulama bisa di situ bisa jadi hukum. Tentang ulama belum jadi undang-undang dari. Nggak bisa. Seperti yang paling gampang, Anda orang Islam tidak mau naik haji, nggak apa-apa, karena haji itu kewajiban agama. Dan belum ada yang mewajibkan undang-undang itu haji wajib. Tapi ada undang-undang haji. Bukan untuk mewajibkan orang naik haji. Untuk apa? Untuk melindungi orang yang mau naik haji. Kalau yang tidak mau naik, tidak apa-apa. Tapi dosa, kan gitu. Hukum tidak bisa memaksa. Jika MUI, namanya Majelis Ulama, artinya mereka yang sudah memiliki tingkat kerohanian sangat tinggi, pengetahuan tentang agama sangat tinggi, yang sudah berpendapat, bukankah memang seharusnya didengarkan oleh umat? Ya didengarkan dan perlu diikuti. Tetapi seumpama tidak mengikuti itu tidak wajib.
Karena misalnya fatwa MUI yang terakhir itu tentang Natal, itu fatwanya MUI. Tapi fatwa lembaga lain kan tidak begitu. NU misalnya tidak mengatakan itu haram, dihindari aja misalnya. Itu kan beda-beda. Dan itu tidak ada yang mengikat. Itulah sebabnya saya katakan fatwa itu, saya suka terhadap fatwa, senang, itu penting dan bagus. Tetapi kalau mau ditegakkan oleh aparat penegak hukum itu tidak boleh sebelum dia jadi undang-undang. Ada yang mengatakan, loh Pak, agama itu kan sumber hukum. Iya, agama itu sumber hukum, tapi sumber hukum agama itu bukan hanya Islam. Kristen juga sumber hukum nasional. Hindu sumber hukum nasional. Lalu dieklektik namanya, dieklektisasikan, diolah sumber-sumber itu, lalu keluarlah hukum nasionalnya. Itulah yang mengikat. Yang ini, yang sebagai sumber-sumber material ini belum mengikat sebelum dijadikan undang-undang. Itu juga dulu yang ribut. Wah, Islam itu kan sumber hukum. Iya dong, tapi kan bukan hanya Islam yang sumber hukum, tuh adat juga sumber hukum. Di mana seharusnya umat, publik ketika ada sebuah fatwa yang kalau kemudian kita melihat dengan lebih jernih, ini bisa menimbulkan perbedaan yang sangat fundamental di masyarakat. Contohnya kemarin fatwa MUI itu. Diikuti secara pribadi aja, secara personal. Oleh sebab itu dikatakan di dalam hukum itu ada sanksi atau hukuman itu yang sifatnya heteronom, ada yang otonom. Kalau heteronom itu artinya sanksi itu dipaksakan oleh negara. Misalnya Anda ditangkap, dipenjarakan karena melanggar yang sudah diundangkan. Tapi kalau sanksi otonom itu sanksi yang datang dari hati. Anda kok makan babi padahal Islam. Nah itu Anda merasa berdosa, itu sanksi otonom namanya. Malu didengar orang. Anda kok tidak puasa gitu siang-siang. Siapa yang menghukum orang tidak puasa? Itu bukan undang-undang. Tetapi kan malu, aduh aku dilihat temen nih makan gitu kan. Itu namanya sanksi otonom. Itu di dalam hukum sudah dipelajari semua yang begitu-begitu. Tetapi sekarang orang ini sering mencampur adukkan antara hukum dan yang bukan hukum. Banyak juga ketika saya berpendapat begini, Pak Mahfud itu orang Islam apa kok bilang hukum Islam tidak berlaku? Memang tidak berlaku di sini hukum Islam. Yang berlaku hukum nasional. Hukum Islamnya berlaku bagi kita pribadi aja. Gitu. Ditaati secara personal. Jangan dipaksakan ke publik gitu. Misalnya Anda mau sholat, mau tidak, itu kan urusan saya gitu. Saya tidak sholat, tidak ada yang bisa menghukum saya meskipun itu hukum. Jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat. Pak Mahfud, Anda pernah menjadi birokrat, menteri, pernah menjadi anggota dewan, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Mana yang menurut Anda paling nikmat? Ya, Anda bisa mengartikan nikmatnya apa aja ya? Yang paling nikmat dalam arti sesuai dengan apa nurani saya itu ketika saya menjadi ketua MK. Karena saya meninggalkan banyak legacy dalam pembangunan hukum di Indonesia ini. Dengan putusan-putusan yang orang menyebutnya sebagai landmark decision. Dan ketua MK itu tidak punya atasan, tidak bisa diperintah oleh siapapun. Oleh sebab itu SBY tidak pernah manggil saya. Tidak pernah, dan saya tidak pernah mau minta menghadap, tidak. Kalau ketemu presiden, kalau saya tidak berdua, tidak di tempat tertutup, di tempat upacara aja, atau resmi audiensi rame-rame gitu. Itu satu. Saya tidak punya atasan ketika ketua MK dan saya merasa senang dengan itu. Yang paling menyedihkan itu jadi anggota DPR. Ini marah nih anggota dewan. Oh ya ada ya. Ya di luar lah nanti yang nonton. Begini, karena anggota DPR itu diakui atau tidak, dia selalu merasa tertekan karena idealisme itu ditutup oleh intervensi, dihegemoni oleh parpol. Saya sering punya pendapat gitu, dan itu bagus, diterima di dalam rapat-rapat DPR, tapi tiba-tiba ada instruksi dari kesepakatan pimpinan parpol, bukan begitu katanya. Akhirnya saya kan harus mengakui, karena itu pimpinan parpol, lalu DPR setuju, saya harus ikut mengkampanyekan yang saya tidak setuju itu. Maka saya merasa tertekan sebagai akademisi. Tapi kalau merasa nyaman, gitu, saya jadi menteri. Nah, menteri itu protokolernya kelas 1 ya, karena Menhan. Menhan itu salah seorang yang di antara 3 menteri yang kalau presiden berhalangan, dia bisa jadi presiden bersama, kan. Di luar negeri Menhan itu kalau datang sambutannya luar biasa, pakai upacara kenegaraan karena dianggap orang ketiga di sebuah negara. Sesudah presiden, wakil presiden, lalu menteri pertahanan gitu. Pengawalan dan macam-macam, fasilitasnya selalu VVIP gitu. Itu belum lagi uang pelaksanaan kegiatan sehari-hari mantap. Oh iya, budgetnya bagus gitu ya. Iya. Jadi itu juga tidak pernah kekurangan apa-apa lah. Tetapi itu semua ya
pengalaman yang sudah saya lalui. Yang paling nikmat itu jadi ketua MK kata saya, tetapi pada saat habis masa periode saya yang pertama, lalu saya menyatakan ke DPR saya minta berhenti. Meskipun saya masih punya hak sekali lagi dan dapat prioritas untuk terus. Untuk dipilih kedua kali. Kenapa Anda mengatakan seperti Ya itu? pada waktu itu ini saya sudah berprestasi dan saya ingin ada sirkulasi yang baik dan saya ingin bebas ngomong politik, menilai situasi negara dan sebagainya. Kalau jadi ketua MK kan tidak boleh menilai ini menilai itu. Nanti kalau jadi perkara sudah ada konflik. Itu karena Anda suka menilai tadi. Iya. Ada foto di depan itu Anda menggunakan karikatur dengan baju ala Superman itu. Jadi Anda dianggap super untuk melakukan segala sesuatu itu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Maka si Haji Rianto itu teman saya, Mahfud MD itu apa sih? Mahfud MD itu Mahfud Madura dahsyat. Ya, terserah kawan. Tapi gara-gara Pak Mahfud yang tidak mau dipilih untuk yang kedua kali, kemudian menjadi sebuah aib karena Pak Akil ada di situ. Oh ya, itu jadi bukan urusan saya. Dan banyak yang menuduh gitu. Oh itu Pak Mahfud tuh kadernya, Pak Akil tuh kadernya Pak Mahfud katanya. Pak Mahfud yang mendukung. Saya bilang di mana? Saya keluar tanggal 1, dia dipilih tanggal 5. Jadi 5 hari itu kosong, nggak ada ketuanya, dirangkap oleh wakil ketua Pak Sotiki. Baru hari kelima dia dipilih, saya nggak ikut campur. Tetapi bahwa saya sudah terpilih saya katakan baik, ya baik. Masa saya mau katakan jelek gitu? Kan tidak boleh. Lalu terjadi aib yang dampaknya sampai sekarang saya kira ya, sampai sekarang. Pak Mahfud sekali lagi di penghujung. Kalau kita ini melihat tadi diskusi kita bahwa ada persoalan ini, persoalan itu, ada masalah ekonomi yang juga masih belum selesai, belum naik-naik, ada hukum yang saya masih pesimis dan diamini oleh Pak Mahfud. Apa kita kemudian sejelek itu Indonesia ini? Itu pertanyaan sering ditanyakan ke saya dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya kita tuh masih cukup baik dan memberi harapan untuk maju. Sekurang-kurangnya lebih baik dari beberapa negara dan beberapa kawasan lain. Misalnya di Afrika itu pemilunya selalu curang gitu ya. Seperti contoh Robert Mugabe itu pemilu ya. Dia pemilu lalu suara-suara kata suara itu diangkut ke kantor kepresidenan, dia hitung sendiri lalu diumumkan saya menang 92% katanya. Tidak ada saksinya siapa yang menghitung dan sebagainya. Itu kan jorok demokrasi. Tapi juga kita jauh lebih baik misalnya dibandingkan dengan situasi di Syria. Terlalu ekstrim membandingkan dengan Syria. Ya, Syria, Turki, Afghanistan, Pakistan, yang hampir setiap hari selalu ada berita bom meledak. Bayangkan kalau Anda hidup di kawasan itu, di daerah-daerah itu, mau ke pasar takut, mau ngelepas anak sekolah, bahkan kalau di Syria, di Aleppo itu anak sudah tidak bisa sekolah lagi. Mau ke tempat keramaian tiba-tiba ada bom. Tapi di Indonesia kan enak. Nah ini yang harus dijaga. Jadi jangan pesimis terus, Mas Indiarto. Mari kita yang bagus-bagus nih kita rawat, kita kembangkan gitu ya. Memang kalau mau dibandingkan dengan Amerika, Jepang apa itu mungkin kita masih belum ya? Masih belum. Gitu. Pak Mahfud, terima kasih atas waktu Anda bersama Terima kami. kasih, Indiarto. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik setelah itu. Oke. Izinkan saya minta selfie Wah. sebagai bagian dari cerita pada hari ini. Oke.